Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama belajar di masa pandemi kali ini. Melanjutkan bab selanjutnya, kita akan mempelajari mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Dalam hal ini kita akan mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebagian nama-nama Allah, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kita sebagai hamba Allah seharusnya mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang paling sempurna. Kesempurnaan Allah tercermin dalam Asmaul Husna. Apakah itu Asmaul Husna? Yaitu artinya nama-nama baik Allah. Nama-nama baik Allah berjumlah 99. Sehingga ketika kita mengetahui bahwasanya Allah memiliki sifat sempurna, maka kita diwajibkan untuk berdoa hanya kepada Allah. Sedangkan berdoa kepada Allah, kita dianjurkan untuk mengiringi doa-doa kita dengan menyebutkan Asmaul Husna. Hal ini pun telah tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya, artinya Allah memiliki Asmaul Husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik itu. Sehingga kita menyebut nama-nama Allah yang baik, maka diharapkan doa kita akan dikabulkan. Selanjutnya kita akan membahas sebagian dari Asmaul Husna. Yang pertama yaitu adalah Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya seorang manusia awalnya dilahirkan di muka bumi ini dari rahim ibunya, dan juga sebuah tumbuhan yang ditanam dari sebuah biji maka akan tumbuh sehingga menjadi pohon. Hal itu merupakan kekuasaan Allah yang memberikan kehidupan. Akan tetapi setelah masa kehidupan, maka makhluk hidup di muka bumi ini akan selanjutnya akan meninggal dunia. Oleh karena itu kekuasaan Allah yang mematikan makhluk hidup yang ada di bumi ini merupakan sifat Allah, yaitu Al-Mumit. Dalam hal ini seperti yang firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 68, huwallazi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya, artinya dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Dalam hal ini ketika Allah memiliki kekuasaan, maka dia akan berkehendak sesuai dengan keinginannya. Sehingga kita sebagai seorang muslim senantiasa meneladani dari sifat Allah, salah satunya yaitu Al-Mumit. Dalam hal ini bagaimanakah kita bersikap dari Asmaul Husna Al-Mumit dalam kehidupan sehari-hari.
yaitu kita selalu senantiasa taat beribadah hanya kepada Allah. Kemudian kita memperbanyak amal soleh yang kita perbuat. Dengan melakukan amal soleh kita dapat terhindarkan dari perbuatan dosa dan juga memanfaatkan kehidupan kita waktu hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan ketika kita mengingat kematian dengan kekuasaan Allah yaitu Al-Mumit, maka kita senantiasa semangat dalam menjalankan ibadah. Asmaul Husna Allah yang kedua di sini yaitu Al-Hayyu, ya artinya yang maha hidup. Manusia mengalami kematian, hewan juga mengalami kematian. Seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini mengalami kematian, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kehidupannya kekal. Walaupun pada suatu saat nanti terjadinya kiamat, hanya Allah yang hidupnya kekal. Dalam surat Thaha ayat 111, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Artinya, dan semua wajah tunduk dengan berendah diri kepada Al-Hayyu, yaitu Tuhan yang hidup kekal, Al-Qayyum, terus menerus mengurus makhluknya, dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Allah yang memiliki sifat yang maha hidup ini, walaupun pergantian siang dan malam, walaupun matahari terbit dari timur ke barat, dan peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini merupakan bukti bahwasanya Allah maha hidup. Di Allah buatan sehari ataupun Allah tidak tidur, Allah selalu hidup. Dengan demikian, dengan menyikapi dan meneladani Asmaul Husna Al-Hayyu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan memelihara kesehatan kita. Dengan kesehatan kita di menjalani hidup, kita dapat beribadah kepada Allah dengan memperbanyak sedekah kepada sesama, memberikan makanan kepada hewan peliharaan, merawat tanaman dengan baik, itu merupakan sikap meneladani mengamalkan Asmaul Husna Al-Hayyu. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Qayyum, ya artinya yang maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergantung kepada siapapun dalam mengatur seluruh alam semesta, dan hanya Allah yang dapat melakukannya. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 255, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Allah tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan maha mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidur. Sehingga ketika kita mengetahui bahwasannya Allah Al-Qayyum, yaitu Allah yang maha berdiri sendiri, maka Allah tidak meminta bantuan kepada siapapun. Nah, kita sebagai seorang muslim layaknya meneladani sikap tersebut dengan mengamalkan Asmaul Husna Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut berupa
bersikap mandiri dan bekerja keras. Ketika kita mandiri melakukan sesuatu, tidak mencontek kepada temannya, mandiri dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru, itu merupakan sikap kita meneladani Al-Qayyum. Tidak menyerah jika mengalami kesulitan, tidak bergantung kepada orang lain, senantiasa bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, dan juga berpikir positif dan memohon hanya kepada Allah. Hal itu merupakan sikap dari meneladani Al-Qayyum. Dan pembahasan terakhir yaitu Al-Ahad, yang Maha Esa. Asmaul Husna Al-Ahad berarti Allah itu Maha Tunggal ataupun Maha Esa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan di alam ini, dan tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita menyembah kepada Allah, ketika kita mengarahkan kiblat kita ketika sholat hanya kepada ke Mekah, Ka'bah, itu merupakan sikap kita dalam beribadah Al-Ahad, itu yang Maha Esa. Dalam hal ini surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Sehingga ketika kita mengimani bahwasanya Allah Maha Esa, kita selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah dengan tidak menyekutukan dalam peribadatan, dengan tidak melakukan sebuah perbuatan syirik, dikarenakan perbuatan syirik merupakan kezaliman yang besar. Nah, sebagai seorang muslim, bagaimana kita mengamalkan dari sikap Al-Ahad yang Maha Esa Allah dan keesaan Allah, yaitu dengan selalu beribadah kepada Allah, tidak bersikap sombong karena kita sebagai seorang makhluk Allah, dengan banyak berbuat kebaikan, mandiri dan bekerja keras, dan juga semakin bertambah keimanannya, rajin beribadah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan dari nama-nama baik Allah Asmaul Husna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.